Kemudian yang berikutnya adalah mengenai komite, apa namanya Pak? Komite Kita ubah sekarang, tadinya di situ ketahanan daya saing. Oke, ketahanan daya saing. Sekarang namanya apa Pak? Komite industri. Nah, komite industri. Nah, itu ada pada bagian akhirnya dari rancangan undang-undang ini. Nah, komite industri ini tugasnya adalah fokus kepada daya saing. Ya, dia melakukan upaya-upaya koordinasi sampai evaluasi. Tetapi kalau kita cermati struktur keanggotaannya itu adalah dari kementerian, Pak ya. Kementerian, departemen ataupun non departemen, tidak melibatkan private sector. Nah, itu mungkin bisa menjadi masukan karena private sector ini bagaimanapun ya terlibat langsung dan mengetahui permasalahan-permasalahan, sehingga peran private sector di komite ini ya bisa menambah masukan untuk meningkatkan daya saing industri nasional. Nah, yang terakhir ya, saya memberikan tanggapan tentang rancangan undang-undang ini adalah mengenai kerjasama internasional industri, ya, kerjasama internasional industri. Nah, di sana saya lihat ada sesuatu poin penting, ya, yang dibuat dalam rancangan undang-undang ini, yaitu pemerintah akan melakukan penyelamatan terhadap industri nasional apabila misalnya industri nasional itu tidak kompetitif, kemudian ada gejolak global ya, jadi kalah bersaing dengan industri global, maka pemerintah melakukan usaha penyelamatan industri nasional, dan salah satunya adalah melakukan perubahan bea masuk atau kuota. Nah, ini memang menjadi pertanyaan karena prinsip atau roh daripada rancangan undang-undang ini adalah meningkatkan ya daya saing ya terutama saat kita menghadapi ya perdagangan bebas ya Asian Economic Community tahun 2015, tapi di sisi lain pemerintah ingin melakukan penyelamatan perekonomian nasional dengan misalnya menggunakan instrumen bea masuk dan kuota. Dan bagaimana hubungannya? Karena biasanya dalam perjanjian internasional itu sudah ada agreement-nya. Jadi tahun 2015 tarif untuk produk utama sudah 0% misalnya. Nah, apakah komitmen ini bisa direvisi kaitannya dengan rancangan undang-undang ini? Nah, ini menjadi sedikit kontradiktif menurut saya. Ya. Jadi dari beberapa penyampaian yang saya ajukan tadi, jadi berawal dari latar belakang, kemudian apa yang menjadi semangat daripada rancangan undang-undang perindustrian, saya hubungkan dengan permasalahan yang dihadapi oleh industri nasional, dan apakah rancangan undang-undang ini sudah mampu menjawab ya permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh industri. Jadi ada beberapa poin yang saya sampaikan tadi. Mudah-mudahan itu kita bisa bahas di sini menjadi masukan. Tentunya adalah untuk kesempurnaan rancangan undang-undang perindustrian ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Kadek Sutrisna. Saya nggak salah saya. Ini sangat akademis dan profesor. Kami beritahukan juga semua diskusi di sini kita rekam, kemudian kita ketik. Enggak, saya ingin membukukan itu di akhir periode saya. Itu jadi bagian dari pengkayaan forum legislasi, forum dialektika demokrasi. Ini loh, kepemimpinan bukan saya waktu periode resmi 2 tahun. Tiap 2 tahun. Dan itu ada yang kita wariskan karena kepada semua yang siapapun nanti yang meneruskan atau siapapun yang bisa membaca bahwa diskusi-diskusi narasumber kita ini, kan itu kami beritahukan kepada para narasumber. Kalau suatu ketika nanti kita menyusun buku, kita perlu mengelaborasi, mungkin akan kita elaborasi. Jadi untuk besok kami ada Profesor Sudri, ada Profesor Mahfud, kita undang, kami beritahukan juga itu. Jadi nanti kita bukukan supaya itu menjadi hasil yang bisa
terus turun temurun. Jadi diskusi ini tidak tanpa makna, ada makna. Kita bukukan, siapapun bisa melihat. Foto juga kita bukukan Pak, pameran foto tiap tahun itu. Nanti pas akhir periode bisa menjadi souvenir anggota yang lama dan souvenir anggota yang baru. Saya kira ini ide cita-cita saya supaya saya tidak di sini adalah karena saya sudah 7 pos perpindahan dan saya kira harus meninggalkan mosaik itu bukan untuk saya, untuk yang lain ya. Terima kasih. Dan kita lanjutkan dulu ke Pak Tulus. Ujung dari sebuah undang-undang biasanya kan implikasinya itu ini bagi masyarakat memberatkan atau tidak. Kalau tadi niat awalnya adalah meningkatkan daya saing, dan untuk di daya saing meningkat itu kan efisiensi. Kalau efisiensi, daya saing tumbuh, yang terjadi adalah barang itu murah di masyarakat. Tapi ada kendala tadi, kalau ada muncul pasar yang dicurigai atau dalam tanda kutip harus diwaspadai, di mana harus full di kawasan industrinya swasta. Makanya mereka hukum dagang. Pasti itu. Nah, apakah itu akan berimplikasi ke outputnya, hasil? Nah, itu mungkin Pak Tus yang menjadi penjaga gawang terakhir. Ya, terima kasih Bung Jaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk rekan-rekan semua. Ya, memang kayak belum mengkaji ini secara khusus, tapi ending dari produk dari RUU Perindustrian ini implikasinya pada konsumen, dan secara utama saya sudah mencermati perdebatan substansi yang ada di dalam RUU Perindustrian. Nah, tadi sebagian saya kira hampir semuanya sudah disinggung oleh Prof. Sutikno maupun Dr. Kadek. Tapi yang pertama adalah bahwa sebuah undang-undang memang harus punya ideologi. Nah, ideologi itu yang tadi sekilas disinggung oleh Prof. Sutikno bahwa ini dalam rangka salah satunya mengusung nasionalisme. Nah, saya kira itu menjadi urgent, menjadi penting, apalagi di tengah gempuran industrialisasi di pasar bebas, di mana undang-undang yang ditelurkan oleh DPR dan negara itu harus menjadi benteng untuk melindungi industri kita, dan tidak sebaliknya terjadi deindustrialisasi. Saat ini kan fenomenanya justru deindustrialisasi. Nah, bisa nggak RUU Perindustrian itu mengembalikan industrialisasi itu, sehingga kita tidak hanya menjadi pasar, tidak menjadi sampah, dan itu implikasinya pada harga.